Han Pan, sang ayah Jennifer, mencoba melakukan perlawanan terhadap pria-pria tersebut. Namun, terkena tembak di bagian perut yang membuatnya terjatuh pingsan. Sedangkan sang istri dipaksa untuk turun ke basement oleh salah satu pria tersebut dengan cara ditembak. Bayangkan malam yang tenang di Markham, Ontario, Kanada, tepat pada tanggal 8 November 2010 di sebuah rumah 2 lantai yang rapi dan tampak damai, tiba-tiba terdengar suara pintu yang didobrak. 3 pria bertopeng menerobos masuk dan dalam hitungan detik teriakan pun pecah. Suara tembakan menggema. Seorang gadis muda yang bernama Jennifer Pan berhasil menghubungi nomor darurat 911 dengan tangan yang terikat. Suaranya pun terdengar panik, namun ada sesuatu yang janggal. Jennifer terdengar panik namun tetap tenang. Malam itu, ibunya, Becha, ditemukan tewas ditembak, sedangkan ayahnya, Han Pan, mengalami luka tembak namun berhasil selamat. Jennifer selamat tanpa cedera berat. Kasus ini yang awalnya dianggap sebagai perampokan rumah yang berujung tragis, namun seiring penyelidikan berjalan, terungkaplah rahasia kelam. Ternyata tragedi itu bukanlah kejahatan acak dan dalang dibaliknya adalah orang yang paling tak disangka-sangka. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Hui Han Pan dan Bi Han Pan adalah sepasang suami istri yang tinggal di Scarborough, Kanada. Hui dan Bi sama-sama berasal dari Vietnam. Tepat pada tahun 1979, mereka pindah ke Kanada sebagai pengungsi politik. Suatu hari, karena sama-sama pindah ke Kanada, dan mereka juga akhirnya bertemu dan saling jatuh cinta, lalu memutuskan untuk menikah. Dan seiring berjalannya waktu, Bi Han Pan pada tanggal 17 Juni 1986 akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik bernama Jennifer Pan. Jennifer adalah anak sulung yang sejak kecil dikenal cerdas dan berbakat. Selang beberapa tahun kemudian, lahirlah anak kedua mereka yang diberi nama Felix Pan. Karena Han dan juga Bi adalah pengungsi, mereka harus bekerja keras agar bisa hidup layak di Kanada. Agar juga anak-anak mereka ini mendapat hidup yang lebih baik dari mereka. Seiring berjalannya waktu pun, akhirnya kerja keras mereka membuahkan hasil di tahun 2004. Mereka memiliki rumah yang sangat besar dan sebuah mobil Lexus serta Mercedes-Benz. Dari kedua anaknya ini, Jennifer, ia pandai dan cerdas, serta pandai juga bermain hobinya seperti piano dan sempat menekuni figure skating. Sejak kecil, Han dan Bi menerapkan pola asuh yaitu Tiger Parenting. Apakah itu? Tiger Parenting adalah pola asuh yang ekstrim dalam mengontrol anak-anak agar berhasil di kehidupannya dan juga akademiknya. Karena asuhan dengan gaya Tiger Parenting ini, Jennifer dan juga Felix sangat amat diatur dan dikontrol sebegitunya. Kita akan fokus membahas sang anak sulung yaitu Jennifer. Jennifer yang sangat pandai di berbagai hobinya seperti piano dan ice skating. Namun di balik keceriaan Jennifer ada kekangan yang berlebih. Seperti Jennifer tidak bisa berteman dengan sembarang orang karena kontrol dari sang orang tua. Tapi juga di balik prestasinya itu, Jennifer sudah merasa hidupnya pun sepenuhnya dikendalikan oleh orang tuanya. Mereka menuntut nilai yang sempurna, menolak pergaulan yang dianggap tidak baik, bahkan mengatur masa depan pendidikan dan juga karir Jennifer. Seiring bertambahnya usia pun, Jennifer mulai memberontak, namun bukan dengan cara yang biasa. Ia mulai berbohong. Jennifer yang mulai berbohong dengan memalsukan nilai sekolah ketika nilainya mulai turun pada saat ia menginjak SMP kelas 8. Padahal
Jennifer sudah belajar dengan keras. Namun, Jennifer mendapat nilai di bawah A, yaitu B. Mengapa Jennifer tidak jujur padahal B juga sudah termasuk baik? Karena jika tidak mendapat A, Jennifer mendapatkan hukuman. Jadi nilainya harus A. Dari situlah Jennifer sudah mulai berbohong dan mulai menyakiti dirinya sendiri juga. Di masa SMA, Jennifer akhirnya merasakan jatuh cinta pada temannya yang bernama Daniel Wong. Daniel merupakan seorang pemuda yang berjiwa bebas, suka pesta, dan pernah terlibat dalam aktivitas kriminal kecil. Orang tua Jennifer pun jelas tentu saja tidak menyetujui hubungan tersebut. Pertentangan ini memperdalam jurang antara Jennifer dan juga orang tuanya. Jennifer akhirnya yang sebelumnya juga sudah berbohong, ia berpura-pura lagi diterima di Universitas Toronto. Sebelumnya, ia memang bisa diterima, namun nilai kalkulusnya pun turun, jadi ia tidak bisa masuk ke kuliah yang ia inginkan. Jennifer berpura-pura masuk di Universitas Toronto dengan jurusan farmasi, dan dia juga berbohong bahwa uang kuliahnya itu full beasiswa. Karena orang tuanya pun percaya, mereka pun akhirnya memberi sebuah hadiah untuk Jennifer, yaitu sebuah laptop agar Jennifer bisa lebih giat lagi dalam belajar. Jennifer pun yang memiliki pikiran untuk meyakinkan lebih kepada orang tuanya, ia akhirnya mulai membeli buku-buku farmasi. Dan masih sama, meski Jennifer sudah berkuliah, ia masih dikekang dengan tidak boleh berteman sembarangan dan yang mengakibatkan Jennifer jadi malas untuk berkuliah dan terus berbohong. Kemana Jennifer pergi jika ia tidak masuk kuliah? Jennifer memutuskan membolos untuk bekerja mencari uang. Ia mencari uang dengan menjadi guru les piano dan waktu sisa yang dia gunakan untuk berpacaran dengan Daniel. Semua kebohongan yang Jennifer lakukan dirangkainya secara mulus agar mempertahankan citra anak berprestasi di mata sang orang tua. Kehidupan Jennifer ini pun menjadi dua dunia yang bertolak belakang. Di rumah, Jennifer berpura-pura menjadi anak penurut yang sibuk belajar, namun di luar, ia bergaul dengan Daniel dan mulai memupuk kebencian terhadap orang tuanya sendiri. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, kebencian yang dirasakan Jennifer ternyata terus merenggut perasaan Jennifer terhadap orang tuanya. Bahkan, ia memikirkan juga hal yang sangat amat tidak terfikirkan oleh kita kepada orang tuanya. Tepat pada malam 8 November 2010, keluarga Pan berada di rumah mereka di kawasan yang tenang. Sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba saja rumah mereka disergap oleh 3 pria bertopeng. Han Pan, sang ayah Jennifer, mencoba melakukan perlawanan terhadap pria-pria tersebut. Namun, naasnya ia terkena tembak di bagian perut yang membuatnya terjatuh pingsan. Sedangkan sang istri, Biha, dipaksa untuk turun ke basement dan akhirnya dieksekusi oleh salah satu pria tersebut dengan cara ditembak. Jennifer yang pada saat itu berada di kamar lantai atas akhirnya menghubungi 911 dan anehnya dengan tangan yang terikat. Jennifer yang saat itu berada di kamar lantai atas dan ternyata sudah diikat kedua tangannya mencoba menghubungi 911. Panggilan darurat itu pun menjadi pusat perhatian publik. Suara Jennifer memang terdengar panik, tetapi tidak seperti korban yang benar-benar ketakutan. Ia dapat menjawab pertanyaan operator dengan tenang dan tidak tampak terengah-engah. Kasus ini pun jelas sontak mengguncang Kanada. Media melaporkan peristiwa itu sebagai perampokan kejam yang terjadi di rumah keluarga imigran yang pekerja keras. Jennifer digambarkan juga sebagai anak yang berduka karena kehilangan ibu dan hampir kehilangan sang ayah. Namun, ada yang tidak sesuai dengan cerita itu. Apa coba? Simak dulu. Polisi yang tadi dipanggil oleh Jennifer akhirnya tiba dan mulai memeriksa TKP. Sebenarnya, polisi merasa tidak ada tanda-tanda perampokan yang biasa, seperti barang berharga tidak diambil, tidak ada juga kerusakan yang berarti
selain pintu yang didobrak. Semua ini pun jelas nampak sangat pelik. Ketika polisi masuk, mereka melihat Han, sang ayah, yang sudah tergeletak dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Dengan cepat, akhirnya polisi pun menelepon ambulans untuk membawa Han Pan yang sudah sangat kritis. Sedangkan sang istri atau ibu dari Jennifer dan Felix yang bernama Bih ditemukan tak bernyawa di tempat dia dieksekusi. Jennifer pun akhirnya juga ditemukan di kamar dengan kondisi terikat di kedua tangan dan kakinya. Dari situ, pertanyaan pun mulai muncul. Bagaimana seorang remaja ini bisa menghubungi polisi dengan kondisi dia sedang terikat di bagian tangan dan juga kakinya? Akhirnya, polisi yang juga sangat cerdik, mereka juga melihat bahwa ikatan pada Jennifer sangatlah longgar. Bahkan, tanpa bantuan pun ikatan tersebut bisa terbuka begitu saja. Sangat pelik sebenarnya, bukan? Bahkan, penyidikan ini membuat semua orang bingung atas apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga tersebut. Akhirnya, hari demi hari pun berlalu dan jawaban atas tragedi ini masih belum ditemukan. Keadaan Han Pan pun akhirnya mulai membaik. Namun rasa trauma terhadap kejadian itu masih sering menghantui pikirannya. Han Pan akhirnya bisa memberanikan diri untuk memberikan kesaksian yang mengejutkan karena akan ada plot twist besar. Ternyata sebelum Han Pan pingsan, Han Pan mengingat jelas dan melihat bahwa Jennifer berbicara dengan salah satu penyerang dengan nada yang terdengar akrab, seolah-olah mereka saling mengenal. Akhirnya, dari situ polisi kemudian memeriksa riwayat telepon Jennifer dan menemukan ratusan pesan teks antara Jennifer dan juga sang kekasih, Daniel Wong, termasuk dengan beberapa pria yang akhirnya diketahui sebagai eksekutor penyerangan pada malam itu. Wow, plot twist banget bukan? Ya, dan seiring penyelidikan pun terungkap pula kebohongan-kebohongan besar dalam hidup Jennifer, yang mana ia juga tidak pernah berkuliah, ijazahnya pun palsu, dan semua cerita tentang kesuksesannya hanyalah rekayasa. Dari situ, polisi pun mengundang Jennifer untuk diwawancarai berulang kali. Awalnya, polisi memperhatikan cerita tentang perampokan, tetapi akhirnya penyidik menggunakan berbagai taktik termasuk tekanan psikologis dan berkonfrontasi dengan bukti-bukti pesan teks. Jennifer sangatlah mempersiapkan semua ini. Ia juga bahkan berupaya menipu sang polisi seolah semua kejadian ini adalah murni kasus pencurian. Jennifer yang akhirnya sudah tertekan dengan taktik yang dilakukan pihak kepolisian akhirnya pun runtuh dan mengakui keterlibatannya. Dialah ternyata dalang yang mengatur serangan terhadap orang tuanya sendiri dengan bantuan Daniel Wong dan membayar para pembunbun bayaran. Kalian mau tahu kenapa Jennifer tega melakukan hal tersebut kepada sang orang tua? Karena ternyata motifnya sangat amat sederhana. Ia hanya ingin terbebas dari kendali sang orang tua yang mengekang dan juga yang terlalu posesif berlebih kepadanya. Dan ia juga ingin hidup bebas berpacaran bersama Daniel. Hal ini sebenarnya masih dapat dibicarakan dengan baik-baik. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan sudah menjadi seperti ini. Akhirnya, setelah investigasi panjang dan juga meruntut segala kejadian yang telah Jennifer lakukan, Jennifer pun harus menjalani persidangan dengan semua dakwaan yang ia terima. Persidangan Jennifer Pan ini jelas menjadi sorotan nasional di Kanada. Fakta bahwa seorang anak perempuan merencanakan pembunbunan terhadap orang tuanya sendiri yang mengejutkan publik. Jaksa pun menghadirkan banyak bukti seperti pesan teks, rekaman interogasi, dan kesaksian Han Pan yang selamat dari percobaan pembunbunan tersebut. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika Han yang masih berjalan dengan tertatih akibat luka tembak memberikan kesaksian di pengadilan dan menatap putrinya sendiri yang duduk di kursi terdakwa.
Sedih banget sebenarnya baca ini dan jujur aku juga merinding banget karena pasalnya jelas sang ayah tidak menyangka bahwa istri atau ibu dari Jennifer yang harus menjadi korban atas peristiwa keji yang dilakukan oleh sang anak. Jennifer yang duduk di kursi terdakwa tetap menunjukkan ekspresi yang tenang sepanjang persidangan yang membuat publik pun semakin terkejut dan gemes tentunya. Kalian juga pasti yang dengarnya gemes kan? Kok bisa ada anak segila ini gitu kan? Dan tepat pada tahun 2015, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis kepada Jennifer Pan yang jelas bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap ibunya sendiri dan percobaan pembunuhan terhadap sang ayah. Jennifer akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Sedangkan Daniel Wong dan 2 orang eksekutor lainnya juga dijatuhi hukuman serupa. Dan dari kisah yang sangat kelam dan juga tragis ini, kita bisa melihat atau bagaimana sebuah keluarga yang terlihat sangat ideal harus mengalami hal yang mengerikan. Han Pan yang jelas kehilangan istri dan dikhianati oleh anaknya sendiri memilih memutus semua hubungan dengan Jennifer. Han juga hidup dengan trauma dan luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dan dari kasus Jennifer Pan ini menjadi salah satu cerita kriminal paling terkenal di Kanada karena menggabungkan unsur tekanan keluarga, kebohongan berlapis, dan pengkhianatan dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman. Kisah ini juga memberi pelajaran pahit, tekanan yang tidak sehat, atau kebohongan yang terus ditutup-tutupi, dan hubungan yang toksik dapat menuntun seseorang ke jalan yang paling gelap. Kadang, musuh terbesar itu bukanlah orang asing di luar sana, melainkan seorang yang paling dekat dengan kita sendiri. Dan dari kasus ini juga sebenarnya kita atau para orang tua pun bisa belajar bahwa parenting seperti tiger parenting atau posesif yang berlebih atau kekangan yang berlebih seperti tidak boleh berteman dengan siapapun itu juga sebenarnya tidak baik. Dan coba cari cara terbaik dengan berdiskusi dengan sang anak dan juga dekat dengan sang anak. Karena itu kunci dari hubungan yang baik dalam keluarga. Pentingnya komunikasi baik. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Oh iya, buat kalian yang suka kasus kriminal misteri menggemparkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.